pemberitaan, menerima pemberitaan firman-Mu dari mula pertama hingga selesai. Nama Tuhan saja yang kami muliakan. Semua anak Tuhan percaya katakan amin. Dipersilakan duduk di saudara yang Yesus Kristus punya kerajaan surga sampai selama-lamanya. Salam, selamat bertemu Yesuswa, Bapak, Sonong Kaswabon, Tayang di jamaah Tuhan, Isabi Masaloy, khusus bagi pimpinan gereja, Isabi Masaloy, masa sidang, sekeluarga yang dilahirkan, dan juga pimpinan gereja Isabi berjumpa tempat perpindahan masa sidang dari Masaloy. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Masih awal untuk saya katakan selamat tahun baru. Saya dapat panggung di tengah kawin, kita percaya bahwa semuanya baru, kecuali jangan yang baru. Oke, kalau secara pribadi saya mau buka saya baru ini, tapi gak ada pendapat begini juga kan. Tapi tidak penting dari itu adalah hati kita yang baru. Kita kasih baru, kita punya hati, jiwa, tujuan fokus misi pendapat kita kasih baru supaya itu akan membawa kehidupan menjamin sesuatu kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sebelum saya sampaikan firman Tuhan, pertama sekali saya kembalikan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat Tuhan di Isabi Masaloy, khusus bagi pendua sahabat Isabi Masaloy, setiap satu persekutuan yang sudah mendoakan pelayanan saya secara pribadi bersama keluarga yang membawa identiti Isabi Kosantina yang bermula 23 sampai 30 hari bulan saya berkampung di Isabi Kosantina. Jadi saya percaya, saya tidak khawatir, saya punya keyakinan bahwa ada orang-orang yang menopang, membantu, menyokong saya di dalam doa, sehingga saya dalam keadaan apapun yang terjadi saya tetap yakin bahwa Tuhan bersama-sama. Gereja pula pemimpin yang yakin. Pelayanan terakhir 29 sampai 28 saya di Kampung, pemimpin gereja bilang guru hati talahun bersuara meneguru lalamaan mengguru nana kurang tahu. Tapi saya layan saja apa yang orang buat. Sampai orang buat saya di sungai pun saya layan juga. Saya bilang kamu punya dosa besar, buang pengkhotbah tahun ini. Karena main-main, saya baptis 13 orang di Selarong Baru. Orang baptis saya tengah hari. Orang itu merobot baik orang saya tahu merobot mereka. Tapi tambahkan 70 kilo ini. Jadi itulah pengalaman pelayanan. Dan sampai di Kampung sudah hampir hilang suara. Dan malam pertama saya berbuat 20 menit saja karena saya habis menghasilkan suara. Jelas saya bilang, oke jelas, oke lanjut, jalan saja. Jadi di akhir pelayanan saya punya pengalaman pelayanan bahwa ada satu orang penyakit dari kiri kanan diminta pik karena ada gangguan mental dan saya bilang buat sama dia pikiran sama anak saya mengelak ataupun menyala saja apa yang dia buat. Saya tahu dulu juga 1.000 langkah. Saya tahu juga begitu. Bapak sedia itu. Topik dong. Lagi bik, lebih balik. Saya pagi dia bilang tampilan buka itu tandas yang kena kunci. Saya buat semuanya dosa penyakit saya semalam. Oh, saya kan dia pergi pukul saya. Saya tahu dulu juga. Pasal pukul udah kemudian. Tapi saya bilang apapun yang terjadi semuanya rencana dan kehendak Tuhan. Jadi saya boleh melayani dengan baik karena saya percaya bahwa saya berkeyakinan dan berpandangan bahwa saya tidak bersendirian di dalam melayani Tuhan karena saya membawa identiti Isabi Kosantina. Jadi saya mau pilih Isabi Kosantina melayani Isabi Kosantina. Puji Tuhan, Isabi Kosantina telah memberkati Isabi Kosantina bawaan dari 23 sampai 29 terakhir 30 baru saya mati. Jadi mari kita titipkan salam untuk gereja-gereja Isabi Kosantina dalam selamat
tahun baru di tahun 2025 ini. Terima kasih banyak untuk jemaat gereja yang tetap setia mendoakan saya di dalam pelayanan sehingga dimampukan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan sehingga berakhir dengan baik. Hei, kita teruskan firman Tuhan sebagai renungan singkat kita pada pagi hari ini sempena acara perpisahan ini. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Saya mengambil satu tema cukup sederhana kita perhatikan dan kongsikan pelajaran bersama, yaitu tindakan lanjut jamaat Tuhan ke arah Kristus, ataupun tindakan lanjut jamaat Tuhan di dalam pengajaran firman Tuhan. Tindakan lanjut jamaat Tuhan ke arah Kristus Tuhan kita. Karena saya percaya bahwa sebentar ditinggalkan oleh masa sidang dan dalam beberapa waktu baru hanya bersendirian tanpa gembala dalam usaha pembangunan yang jauh lebih baik lagi. Dengan itu ini menjadi satu kekuatan dan dorongan bagi jemaat Tuhanlah kata yang terkawin menjadi Tuhan. Di dalam Filipi 4:9 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada hamba Tuhan yang melayani di sini, lakukanlah itu, maka Allah sungguh damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi di dalam pembacaan ini ada dua hal yang saya mau nyatakan dan kongsikan bagi kita yang menjadi pelajaran kita bersama, renungan kita bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, pikirkanlah. Pikirkanlah semua itu. Apa yang dimaksudkan pikirkanlah adalah isilah pikiran, arahkanlah pikiran. Itulah kehendak kamu pikirkan, itulah hendak kamu pikirkan, ataupun tumpukan pikiranmu semua itu. Apa yang dimaksudkan oleh semua itu adalah semua yang benar. Apa yang diajar dengan kebenaran, tumpukanlah itu, arahkanlah pikiran kita. Isikanlah pikiran kita dengan semua hal-hal yang benar, dengan arti ajaran yang benar, hal-hal yang bernilai tinggi yang baik bagi kehidupan kita sebagai jemaat dan anak-anak Tuhan. Selain daripada itu, kita pikirkanlah dan arahkanlah dan isikanlah pikiran kita dengan semua hal-hal yang mulia, dengan arti semua hal yang patut dipuji, patut dibanggakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya hal yang mulia, yaitu semua yang adil, juga kita pikirkan dan tumpukan di dalam perhatikan dan pikirkan di dalam kehidupan kita. Semua yang adil artinya semua yang baik yang kita memikirkan dalam kehidupan ini. Selain daripada itu, semua yang suci, yang artinya yang memimpin kepada hidup yang benar. Semua pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan yang diajarkan oleh hamba Tuhan yang memimpin kita jalan yang benar, jalan yang baik, jalan menuju ke surga, jalan menuju ke Tuhan. Pikirkanlah atau tumpukanlah itu. Dan itulah yang hendak kamu pikirkan dan perhatikan di dalam kehidupan kamu. Tidak hanya hal yang suci, tetapi semua yang manis-manis juga. Tidak hanya yang pahit kamu pikirkan, tapi yang manis itu yang kamu pikirkan di dalam kehidupan sebagai jemaat Tuhan. Artinya semua yang hal-hal yang menjadi kehormatan ataupun yang terhormat bagi kamu. Dan seterusnya, apa yang kita pikirkan adalah semua yang sedap didengar. Dengan kata lain, hal-hal yang murni kita dengar, itu yang kita pikirkan, itu yang kita tumpukan pemikiran kita. Dan terakhir, yaitu semua yang disebut kebajikan. Dengan kata lain, semua yang indah kita pikirkan. Dan terakhir, yaitu semua yang patut dipuji, semua hal-hal yang terpuji, yang patut dipuji, itulah yang kamu pikirkan, itulah yang kamu arahkan pikiran kita, karena itulah yang menjadi tindak lanjut
bagi kehidupan jemaat Tuhan ke arah Yesus. Kedua dan terakhir adalah setelah kita memikirkan itu, setelah kita mengalahkan pikiran, menentukan pikiran kita itu, setelah kita mau melakukan itu sebagai satu kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kedua yang terakhir kita belajar pada pagi hari ini sebagai renungan kita adalah lakukanlah. Tadi pikirkanlah, kan apa yang diajarkan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, pikirkan itu, tumpukan fokus kepada itu, perhatikan. Dan tidak hanya kita sampai sebatas pengertian dan pemikiran, tapi kita rindu supaya kita melakukannya. Lakukanlah ataupun perbuatkanlah, hidupi itu, jalankan, amalkan itu sebagai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, khusus bagi jemaat Tuhan Semi Masanda. Apa yang kita lakukan, yaitu apa yang telah kamu pelajari selama 9 tahun yang hamba Tuhan ajar ini. Dan kedua, apa yang telah kamu terima dari Dia. Yang ketiga adalah apa yang telah kamu dengar dari Dia. Yang terakhir adalah apa yang telah kamu lihat dari Dia. Lakukan itu, kerjakan itu, praktikkan itu, usahakan itu di dalam kehidupan kamu. Katakan, kata lakukan itu adalah menuntut usaha yang tinggi dan satu perjalanan hidup yang sesungguhnya kepada Tuhan, supaya apa yang telah kita pelajari, kita tidak hanya mempelajari begitu saja, tetapi kita melakukan. Apa yang kita terima, tidak hanya menerima begitu saja, tetapi kita mengerjakan dan melaksanakan dalam hidup kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita dengar, lakukan, kerjakan, perbuatkan di dalam hidup kita. Bahkan apa yang telah kita lihat daripada kehidupan hamba Tuhan ini, itulah yang kami kerjakan, itu yang kami lakukan di dalam kehidupan kita. Itu sebagai renungan kita untuk khusus bagi jemaat Tuhan yang bisa dipesanoi akan ditinggalkan oleh pastor sidang selama dalam beberapa bulan ini, dan akan datang hamba Tuhan yang baru yang menjadi dorongan dan motivasi kepada pastor sidang. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab kamu ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa sidang yang dikasihi oleh Tuhan mengingatkan bahwa firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhan yang memulai pelayanan ini dan akan menyelesaikan pelayanan ini pada waktu yang Tuhan tetapkan, dan melayani ke depan di mana Tuhan percayakan. Untuk jemaat Tuhan, saya bisa sampai dalam 1 Tesalonika 1 ayat 12 sampai 13, kami minta kepadamu, saudara-saudara jemaat Tuhan saya bersanai, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Dikatakan dalam ayat-ayat juga, taatilah pemimpinmu, dengan arti kalaupun masa sidang tidak ada, tapi masih ada pemimpin, ada penentua yang selaras, yang setara dengan pastor sidang juga. Jadi kalau tiada masa sidang, penentua ada sebagai pastor, sebagai pemimpin. Maka dengan itu kami minta, Tuhan minta untuk kita supaya saling menghormati dan mentaati satu dengan yang lain, demi memajukan dan meneruskan pelayanan-pelayanan yang ada. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat berpisah dan berpindah pada pelayanan yang baru, pastor, dan selamat meneruskan pelayanan bagi jemaat Tuhan Semi Masanda. Dalam kesempatan ini saya mau pilih kepimpinan Semi Masanda sebagai pimpinan Semi Masanda, mengucapkan banyak terima kasih kepada pastor sidang yang sudah melayani kita selama 9 tahun di Semi Masanda ini. Terima kasih pastor karena segala pengabdian dan pengorbanan yang kau sudah curahkan. Saya percaya bahwa apa yang kau taburkan di tempat ini dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah, dan kami berdoa agar Tuhan menyertai perjalanan dan hidup pastor pelayanan pastor selanjutnya. Teruskan melayani Tuhan dalam apapun keadaan situasi, mungkin ada yang sama keadaannya dan musimnya di tempat ini, mungkin ada juga yang tidak sama. Dalam apapun percaya Tuhan bahwa
ini mulai daripada kepimpinan gereja sampai anak-anak sidang. Terima kasih Robiun karena kamu sudah melaksanakan tanggung jawab selama 9 tahun, bukan hanya memperhatikan secara jasmani mereka, tapi memperhatikan rohani mereka, bahkan memberi tanggung jawab, memberi makan minum bagi mereka. Karena ada satu tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita bahwa jangan sampai Tuhan katakan pada waktu saya pergi ke Sanoi, kamu tidak pergi makan, tidak balik tidur, tetapi kita pasti berdalih bila dia datang. Dia katakan si Pastor Jim saya hantar, saya itu. Jadi dengan itu kamu sudah melakukan yang terbaik bagi hamba-hamba Tuhan dan sudah melakukan tanggung jawab sebagai jemaat tubuh Kristus, memperhati sehingga pastor sidang bukan semakin kurus tapi semakin membulat, dan itu berkat Tuhan. Jadi terima kasih banyak, Tuhan berkati agar supaya jemaat Tuhan tetap setia di dalam pelayanan pekerjaan apapun dan terus bersatu bergerak ke depan, saling menguatkan dan melayani dengan setia satu dengan yang lain. Dan saya percaya iman kamu hanya kepada Tuhan, bukan kepada pastor sidang, karena banyak jemaat yang bergantung dengan pastor sidang. Setelah pastor sidang tidak ada sudah bisa bayar, tidaklah tidak melayani Tuhan. Tetapi saya percaya iman jemaat Tuhan saya masalah bukan kepada hamba Tuhan, tetapi kepada Tuhan secara pribadi, bahwa dalam apapun situasi yang terjadi tetap melayani, tetap meneruskan tugas, tetap melaksanakan tanggung jawab sebagai jemaat dan pemimpin gereja, karena menjadi lumrah bagi hamba-hamba Tuhan bahwa hamba Tuhan akan berpindah tempat, dan itu menjadi satu kemajuan, satu motivasi, dorongan untuk menuju ke arah kesempurnaan pelayanan yang Tuhan sediakan. Kalau Mas Sano diberkati dalam pelayanan selama 9 tahun, saya percaya saya berjumpa ke depan ini. Tuhan tetapkan waktu yang ada di sana, pasti berkat Tuhan mengiringi bersama dengan Pastor Jin seterusnya di dalam pelayanan yang Tuhan siapkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam kesempatan ini. Kami telah merenungkan firman-Mu yang singkat, yang mengingatkan jemaat Tuhan, khusus di dalam kerohanian kehidupan ke arah dengan Engkau, yaitu Tuhan di mana apa yang mereka sudah pelajari, semua yang mereka dengar dan lihat, semua yang mereka anggap adil dan sebagainya, mereka pikirkan, dan tidak hanya kepada tahap pemikiran mereka, pengetahuan mereka, tetapi mereka sampai ke satu tahap untuk mengerjakan dan melakukan apa yang mereka dengar, apa yang mereka pelajari dari hamba Tuhan ini, dari firman-firman-Mu yang ditaburkan di tempat ini. Apa yang mereka lihat, mereka kerjakan, lakukan, sehingga menuju kehidupan yang serupa dengan Engkau dan menjadi orang Kristen yang sejati ke depan ini dan ke depan ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang sudah mendengar firman-Mu. Kami sangat percaya Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan, ditinggikan dalam kehidupan kami hari demi hari ke depan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama kami berdoa dan bersyukur bersama ini. Haleluya. Amin. Terima kasih dan saya serahkan kepada pengacara seterusnya.